Jadi akhirnya kita burn out. Good morning guys, di sini udah hampir jam 6 pagi. And I know I'm sorry for my absence. It's been a while. Kayak yang udah sempat aku mention di video sebelumnya, di pertengahan dari akhir Juni sampai awal Juli kemarin aku memang sibuk banget di kerjaan. Plus di akhir Juni kemarin eksimku kambuh di tangan sebelah sini dan sini, sampai kayaknya ada semingguan aku nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, kalau teman-teman tahu, eksim ini adalah tanda kalau sistem imun kita sedang rendah, dan kombinasi antara faktor stres atau kita menyentuh hal-hal yang toxic ya. Sebenarnya ini bukan pertama kali, eksimku ini udah on off sejak SMP. Tapi aku menyadari ini pertama kalinya aku sangat denial ketika tanda ruam-ruam itu mulai muncul. Karena harusnya ketika ruamnya muncul kita udah bisa preventif, tapi aku sangat denial karena aku mikir aku udah makan sehat, aku udah tidur teratur, aku udah olahraga, jadi nggak ada lagi dong alasannya aku eksim gitu. To be honest, it gave me a lot of lesson, khususnya bagi kita yang sedang mengembangkan diri, sedang berusaha memperbaiki diri, sedang membangun sesuatu. Karena ini sebenarnya adalah tanda yang penting yang harusnya nggak kita abaikan. So ini dia beberapa pelajaran yang pengen aku share, tapi aku sharingnya sembari kita jalan-jalan kali ya, karena udah lama banget aku nggak punya kesempatan untuk main ke pantai. Hari ini kita akan ke Pantai Sanur, jadi aku pengen chilling aja di sana sembari baca buku dan relax, because it's been a while. Let's go, aku ganti baju, cuci muka, gosok gigi aja, and then kita jalan. Hal pertama yang aku pelajari adalah melihat tubuh sebagai alarm. Sebelumnya aku selalu merasa kalau kita eksim atau mudah sakit itu adalah sebuah tanda kelemahan. Padahal kalau dipikir-pikir, tubuh itu adalah alarm yang paling jujur. Aku bisa aja mengkondisikan pikiranku kalau aku baik-baik aja. Dan memang selama 6 bulan ini aku merasa baik-baik aja. Hidup masih berjalan seperti biasanya. Sampai aku sendiri gak sadar kalau tidurku gak senyenyak biasanya. Dan adanya tubuh sebagai alarm objektif sebenarnya sangat membantu kita saat pikiran kita tidak bisa membedakan apa yang normal dan apa yang tidak. Terakhir aku ke Sanur itu waktu aku ulang tahun. Dan pulang-pulang dari sana aku belang. So kali ini kita pastiin kita pakai protection sampai ke leher juga. Sini. By the way, aku beli kaca yang full body biar kalau keluar aku bisa lebih rapi. And this is my outfit untuk renang nanti. Kayaknya aku udah pernah tunjukin ini ya, tapi waktu di perjalanan karena aku pengen naik bus, kita pakai celana. Tada, bagus ya. Biar nanti sampai sana tinggal buka celananya, jeansnya, langsung berenang. Kita berenang. Aku udah siap makeup biar nggak kelihatan pucat banget. Sekarang kita packing. Aku mau bawa apa aja ya? Aku pakai tas ini seperti biasa. Sini dompet. Bawa buku yang lagi aku baca. Of course harus bawa sarung, bukan sarung, selendang untuk piknik ala-ala. Aku mikirnya nanti aku mandi, habis itu aku berjemur sampai kering, baru kita balik biar nggak usah mandi di sana gitu. Make sense, right? Kalau sarapanku masih sama, karbonya ada oatmeal, proteinnya ada telur, ada yogurt, sama alpukat, dan biji-bijian. Nah, ini biji-bijiannya aku tetap belinya dari tempat yang sama. I really love them.
namanya, almondnya sembunyi. Good. We got a beautiful spot di bawah satu pohon rindang. Nggak ada orang, nggak terlalu banyak orang di sekitar sini. Jadi aku bawa bekal kurma sama coklat, jeruk dan almond. This is my current reading. Ombak di sini lagi besar banget, bahkan udah sampai hampir ke jalan ini. Tapi tadi aku beraniin untuk berenang. Ini udah jam 2, aku baru aja nyampe dan sekarang aku mau makan dulu. Aku lagi panasin ayam dan mau buat bayam tumis. Sampai sekarang masih belum terlalu stabil. Kalau aku kebanyakan misalnya cuci atau masak, pasti akan panas dan muncul ruam. Jadi mungkin sistem imunku belum kembali ke level semula, dimana biasanya ngapain aja aku nggak akan kenapa-napa. Hipotesis awalku kenapa ini terjadi adalah aku mungkin burnout. Tapi awalnya aku sangat denial karena aku pikir aku udah makan teratur, udah tidur teratur, olahraga juga cukup. Kok bisa masih burnout? Apalagi aku mencintai pekerjaanku. Let's say aku nggak tertekan di pekerjaan, aku happy, aku having fun. So what is the point? Why? Nah sampai satu hari aku sempat dengar satu podcast yang bilang kita harusnya take a break setiap 6-8 minggu sekali dari pekerjaan. Breaknya itu nggak harus yang wow, kita harus pergi ke luar negeri misalnya, tapi mungkin aja kita kayak camping ke tempat yang tidak biasa kita kunjungi atau berhenti dari rutinitas kita sehari-hari. Jadi setelah menelusuri lebih lanjut, ada yang disebut sebagai penumpukan beban. Kita akan sambil makan karena aku udah lapar banget juga. Di istilah penumpukan atau akumulasi beban ini, misalnya diibaratkan setiap hari kita punya utang 10 ke badan kita karena kita kerja atau melakukan aktivitas. Nah, ketika kita tidur cukup, kita makan cukup, kita olahraga, kita membayar 7 utang ini. Dan kita kerja setiap hari, si utang ini terus menumpuk dari 2 jadi 4, 6, dan akhirnya kita misalnya mencoba melunasinya di weekend. Tapi itu pun nggak selalu sempurna karena di weekend kita masih aja kerja atau mikirin konten dan lainnya. Jadi si sisa-sisa ini terus menumpuk sampai akhirnya terakumulasi menjadi sangat banyak dan tubuh meminta pertanggungjawaban dong, kayak bayar nih utangnya. Dan ketika kita tidak membayarnya, disitulah misalnya kualitas tidur kita akan makin rendah dan kualitas kita bekerja juga makin rendah. Jadi akhirnya kita burn out.
Aku baru selesai mandi, panas-panas gini udah rasanya seger banget. I think libur hari ini sukses karena I'm so happy, I'm so grateful. Aku pertama kalinya berenang di Sanur. Akhirnya setelah sekian kali ke sana, aku baru pertama kali berenang di sana dan cukup lama tadi ya. Aku sampai di Sanur sekitar jam 9 dan aku baru balik lagi jam 1. Menariknya, recovery yang dibutuhkan tubuh kita itu bukan soal kuantitas, tapi lebih ke kualitas. Jadi even if kita libur 2 minggu, tapi sepanjang libur itu kita masih stres karena kerjaan, atau hormon kortisol kita masih terus naik karena kepikiran ini dan itu, ya itu sama aja kayak nggak liburan gitu. Jadi sayang aja misalnya kalau kita menghabiskan banyak waktu kita harus liburan ke luar negeri, tapi hati dan pikiran kita, tubuh kita tidak siap untuk istirahat. Sekarang udah jam 5:30. Aku lagi baca buku Negeri 5 Menara. Turns out ternyata bukunya seru banget. Aku dari kemarin ketawa-ketawa karena pengalamannya itu menurutku raw banget, pengalaman yang dirasakan Arif ini. So itu dia kegiatan aku sehari ini. Mungkin aku akan menyimpulkan sedikit kalau dari kejadian eksim ini aku jadi punya perspektif lain yang lebih positif terhadap liburan. Salah satu alasan kenapa 6 bulan ini aku udah gak pernah liburan lagi, selain karena kita memang hemat ya, sedang mengusahakan bebas dari utang, karena aku selama beberapa tahun tinggal di Bali ini mulai membangun kesan atau stigma yang negatif terhadap liburan. Karena aku tinggal di Bali, apalagi aku tinggal di salah satu pusat pariwisatanya, aku ngelihat orang-orang liburan itu hanya untuk pamer, hanya untuk validasi, untuk mengisi sosial media mereka gitu. Dan karena aku sudah tidak mencari hal tersebut, aku mikir ya udah ngapain liburan gitu. Sampai di titik aku nggak tahu nih alasan kenapa harus liburan. Tahun ini bener-bener nggak ada. Aku nggak liburan sama sekali. Aku hanya di kamar aja kalau libur, dan itu pun paling cuma 1 hari sembari ngelakuin 24 hours offline. Dan saat ngelakuin 24 hours offline itu aku ngerasa cukup istirahat, tapi masalahnya aku tetap kepikiran sama kerjaan. Misalnya aku tetap planning kerjaan, aku tetap misalnya buat konsep video, buat konten. Jadi ya nggak bener-bener libur juga kalau dipikir-pikir. So, kedepannya untuk recover dari pekerjaan, aku akan bagi-bagi jadi recovery harian. Seperti biasa, harus tidur 8 jam per hari. Aku akan tetap juga lakuin 12 jam offline dan 12 jam online sebisanya. Untuk recovery mingguan, kita akan usahakan offline 24 jam, at least minggu sekali. Setelah itu, mungkin 2 bulan sekali kita akan explore Bali atau explore luar Bali 2-3 hari. Dan setiap 6 bulan kayaknya seru kalau kita libur yang cukup panjang kayak 7-8 hari 1 minggu untuk benar-benar libur. I'm so excited for that. Mikirnya aja kayaknya pasti meriah ya. Jadi hidup nggak cuma tentang kerja,
ada juga balance dengan libur. So itu dulu cerita hari ini. Thank you for joining me, dan terima kasih udah sabar menunggu aku yang sebulan ini hilang. Semoga video ini bisa kasih reminder ke teman-teman kalau teman-teman udah lama nggak liburan. Mungkin teman-teman bisa libur break 1-2 hari biar kita nanti kembali bekerja dengan energi yang optimal. See you in the next video. Kita ketemu lagi ya.